Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanikal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah subuh di Masjid Bayi Rahmat yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah dan juga dengan asmaul husna. Semoga dengan terus kita melantunkan zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah dan asmaul husna, kehidupan kita akan bertambah baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saif Al-Aqsa Mosque Palestina, mari kita juga ikut andil dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Para bapak ibu saudara sekalian saya muliakan, Masjid Al-Aqsa ini sangat erat hubungannya dengan peribadatan kita kaum muslimin. Di situ ada tarikh, ada sejarah tentang sholat yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia benar-benar Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dari surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1 ini saja kita sudah mengetahui bahwa kaum muslimin sedunia seharusnya merasa memiliki terhadap Masjidil Aqsa, karena kesejarahan tentang syariat sholat itu tidak lepas dari Masjidil Aqsa. Bapak ibu dan saudara sekalian saya muliakan, apabila kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini sejarah yang tidak akan pernah bisa terhapuskan. Sejarah suci Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, dan sejarah bagi kaum muslimin, bagi kita semua. Karena itu maka kita masyarakat muslim sangat berkepentingan untuk juga menjaga Masjidil Aqsa. Namun kita di sini, Palestina di sana teramat jauh. Tidak kekurangan akal kita masih bisa bersama-sama untuk memberikan kontribusi dengan doa-doa kita yang insya Allah makbul. Para bapak ibu saudara-saudara yang saya muliakan, ini bukti Nabi Muhammad SAW ke langit 7 dari Masjidil Aqsa. Fakta dan bukti dari NASA yang menggunakan kamera super canggih berhasil mengambil gambar Nebula Mawar yang berjarak 5.200 tahun cahaya dari bumi. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah lebih dahulu mengetahui 1.400 tahun yang lalu melalui Al-Quran surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat ke-37. Jadi suatu ketika pesawat NASA ini sampai di angkasa sana bisa memotret bagaimana
ada nebula mawar yang sangat indah berwarna merah seperti mawar. Namun sungguhnya Nabi SAW sudah menerima wahyunya sudah 1400 tahun yang lalu. Wa idza insyaqqatis sama fakanat suwadatan kadihan. Ini dalam surat Ar-Rahman. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Jadi ini bukti bahwa Rasulullah SAW sudah sampai ke langit 7, sudah sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima syariat sholat bagi kita, bagi kaum muslimin, sehingga tidak akan pernah bisa terhapuskan sejarah tasyrik ini, sejarah disyariatkannya sholat bagi kita semua. Para bapak ibu saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa juga sangat terkait dan berkelindan dengan tarikh tasyrik arah kiblat. Sejarah tentang syariat, mengapa kita menghadap kiblat, menghadap ke Masjidil Aqsa pada waktu itu. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah selama 16 bulan. Beliau bersama kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Aqsa pada saat itu. Mengapa? Karena Masjidil Haram masih dipenuhi dengan berhala-berhala, dengan berhala-berhala yang sangat mengotori Ka'bah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat rindu kepada Allah kepada Masjidil Haram untuk bisa diizinkan menghadap Masjidil Haram. Setelah bulan ke-17 kemudian turunlah wahyu, yakni surat Al-Baqarah surat kedua ayat 144 ini. Nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami benar-benar akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang didatangkan Alkitab benar-benar mengetahui bahwa ia adalah benar-benar dari Rabb mereka. Dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apapun yang mereka perbuat. Para bapak ibu saudara sekalian yang saya muliakan, sehingga bukti-bukti kesejaraan itu sekarang masih ada, yakni di Madinah. Di Madinah ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Yakni kiblat yang pertama Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadap di dalam sholat ke Yerusalem, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ini maka kiblat pertama selama 16 bulan Rasulullah berada di Makkah menghadap ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian ini berarti menghadap ke mana ini? Ke utara, pertama ke utara. Kemudian setelah itu Nabi SAW hijrah, ketika hijrah di Madinah, 16 bulan pertama menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah turun surat Al-Baqarah ayat 144 ini, kemudian Rasul dari Madinah ini menghadap ke Makkah. Jadi pertama menghadap ke utara, kemudian yang kedua setelah 17 bulan berada di Madinah menghadap ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi Masjidil Aqsa juga mempunyai kesejarahan yang sangat kental dengan kaum muslimin tentang penetapan arah kiblat. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malu di akhir surat itu. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malu, dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apapun yang mereka perbuat. Artinya ketika mereka menghadap ke
landasan bagi kita semuanya bahwa semua amal perbuatan kita yang lalu, misal dulu masjid ini tidak menghadap tepat ke arah kiblat, mungkin selama 20 tahun. Kemudian baru setelah 20 tahun lalu pengurusnya mengadakan verifikasi penetapan arah kiblat, kemudian ditetapkan arah kiblat yang sebenarnya. Bukan berarti 20 tahun yang lalu kemudian peribadatan kaum muslimin yang ada di masjid ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah tidak akan pernah melupakan ibadah mereka yang sudah mereka lakukan karena ketidaktahuan mereka pada saat mereka sholat menghadap kiblat. Para bapak ibu saudara sekalian saya muliakan, sehingga Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita semuanya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, masjidil hadz wal masjidil haram wal masjidil aqsa, rawahu Muslim. Kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk bisa berziarah, jangan berpayah-payah untuk mengadakan perjalanan yang jauh maksud saya. Misalnya orang-orang Indonesia yang ingin mengadakan perjalanan, kecuali ketiga masjid, yakni masjidku ini, masjid di Madinah, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kaum muslimin yang ada di Indonesia pada saat melakukan umroh sering hadir di Masjidil Aqsa. Tapi untuk orang-orang Arab di Mesir, kaum muslimin yang dekat dengan Palestina, mereka tidak mengadakan ziarah ke Palestina, tidak mengadakan ziarah atau tidak melakukan kunjungan ke Masjidil Aqsa. Jawabannya adalah bila kemudian mereka melakukan kunjungan ke Palestina, mereka harus mengunjungi kedutaan besar Israel dan mereka harus minta izin visa kepada Israel. Artinya apabila mereka minta izin visa kepada Israel, mereka orang-orang Arab sudah mengakui adanya negara Israel. Karena sampai dengan hari ini mereka orang-orang Arab belum mengakui adanya negara Israel. Israel adalah penjajah. Awalnya adalah bumi Palestina yang Barakna Allah, itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kita kenal tadi, yang kami berkahi sekelilingnya, mereka berkah, mereka dalam keadaan aman, tentram. Kemudian datanglah secara diaspora. Diaspora itu artinya orang-orang dari mana-mana, terutama dari Amerika, dari Eropa, secara diaspora kemudian mendatangi Palestina dan mereka terkenal dengan orang-orang Yahudi yang sesungguhnya tidak mempunyai wilayah. Kemudian minta kepada Inggris juga, minta kepada PBB agar mereka diizinkan untuk menempati wilayah di sebagian kecil daerah Palestina. Jadi sesungguhnya mereka adalah penjajah, seperti Belanda ketika menjajah Indonesia, persis seperti itu. Dan sampai dengan hari ini mereka adalah menjajah Palestina, sehingga kaum muslimin di Palestina itu tidak akan pernah mengakui, dan orang-orang kaum muslimin yang tahu, mereka tidak akan pernah mengatakan negara Israel. Tidak ada negara Israel, yang ada adalah negara Palestina. Sehingga apabila mereka berkunjung ke Palestina harus mendapatkan visa dari Israel, artinya mereka mengakui keberadaan kedaulatan Israel. Sampai dengan hari ini mereka tidak mengakui. Sehingga meskipun dekat dari Mesir hanya 10 jam ke Masjidil Aqsa, dari Arab Saudi juga mungkin hanya beberapa, ya seperti dari Mesir gitu, tidak memakan waktu yang sangat lama seperti kita dari Indonesia. Tapi mereka tidak mengadakan perjalanan ke sana karena masalahnya satu. Meskipun ini ada hadis yang menganjurkan kaum muslimin untuk bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, tapi karena ada satu hal yang sangat mengganggu bagi
kedaulatan Palestina, maka orang-orang Muslim di sekitar Palestina tidak mengunjungi Masjidil Aqsa. Itu masalahnya. Para bapak ibu saudara sekalian yang saya muliakan, ada yang mengganjal terutama bagi kita kaum muslimin tentang deklarasi Israel. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 48. Sesaat setelah mandat Britania itu Inggris ya, di Palestina berakhir. Jadi Inggris ini mendapatkan semacam mandat dari bangsa-bangsa Eropa yang ada untuk bisa melakukan pendampingan terhadap orang-orang Israel yang ada di Palestina. Mereka diberikan tempat, padahal itu adalah wilayah milik Palestina semuanya. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Harry S. Truman, juga mengakui kemerdekaan Israel pada hari yang sama, yakni 14 Mei 48. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga menerima Israel sebagai anggota ke-59 pada 11 Mei 1949. Palestina sendiri keberatan dan mencegah berdirinya negara Israel, maka terjadilah perang mulai tahun 1948. Ya tentu saja ya, karena Palestina memiliki secara penuh wilayah Palestina itu, kemudian mereka datang secara diaspora dari berbagai etnis, bukan hanya dari Yahudi saja, dari berbagai etnis, dari bangsa etnis dari Amerika, etnis dari Eropa pada umumnya datang, dan mereka minta tempat untuk bisa tinggal di Palestina. Namun sedikit demi sedikit kita melihat ini, pasca perang berakhir, ternyata Israel sudah menduduki sebagian besar wilayah bekas pemerintahan Inggris, termasuk Yerusalem. Sementara Mesir berkuasa di Gaza kala itu. Saat itu Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat kepada Lionel Walter selaku tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat itu terbilang singkat, hanya 67 kata, tetapi isinya berdampak terhadap Palestina. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memberikan fasilitas atas pencapaian tujuan ini. Surat itu dikenal dengan sebutan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa berjanji untuk memberikan sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk Arab asli Palestina. Ya, jadi mereka, orang-orang Eropa pada umumnya, Amerika juga, ini berjanji untuk memberikan sebuah negara di wilayah yang penduduknya sebenarnya 90%-nya adalah asli Arab Palestina. Dan mereka lah yang disebut dengan gerakan Zionis. Apa itu Zionis nanti ada di setelah ini. Kebijakan Inggris kemudian dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 48. Selama periode tersebut berlangsung, Inggris memberikan fasilitas migrasi massal untuk orang-orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Ini pengertian Zionis. Zionis adalah sebutan bagi siapa saja yang menjadi penganut dan pendukung gerakan kembalinya kaum Yahudi ke Bukit Sion di Palestina. Kata Zionis diambil dari nama sebuah tempat, yakni Bukit Sion. Sion, kemudian Sion. Sion atau Zion merupakan nama sebuah bukit yang terletak di sebelah barat Yerusalem yang dipercaya sebagai lokasi kuil Solomon atau Haikal Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga ketika yang sangat terkenal di dalam surat An-Naml itu, Wadi Naml, itu juga berada di Palestina. Dalam kitab Perjanjian Lama, Yerusalem dikenal dengan sebutan Zion. Dari nama inilah istilah Zionis dibentuk. Bapak Ibu saudara yang saya muliakan, ini alasan-alasan Israel
mengapa mereka menyerang Palestina. Tahun 67 Israel menyerang Palestina lantaran ingin merebut jalur Gaza dan kawasan Sinai hingga tepi barat serta Yerusalem timur dari Yordania, dan perang pun tidak dapat dihindari. Ribuan warga Palestina tewas, termasuk anak-anak, serta puluhan ribu rumah, sekolah, gedung perkantoran hancur, dan hampir mustahil untuk melakukan pembangunan kembali karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja, semen dan sebagainya untuk masuk ke wilayah Gaza. Pertikaian Israel dan Palestina semakin meningkat setelah terjadinya intifada. Intifada itu perlawanan. Intifada Al-Aqsa pada September 2000, usai kunjungan pemimpin oposisi Israel ke Masjidil Aqsa yang menjadi pemicu kerusuhan. Intifada atau perlawanan kembali terjadi usai Israel meluncurkan serangan udara dan darat ke jalur Gaza pada 2008. Kemudian Israel juga melakukan blokade di seluruh jalur